Menjelang lengser, Jokowi makin lama makin beda dengan Jokowi yang dulu. Jokowi yang sekarang entah kenapa terlihat takut. Takut diserang, takut ditanyai isu-isu sensitif, takut ditinggal rame-rame. Dan lucunya lagi, dia sering kaget. Kaget dengan masalah di negara ini. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Seaword. Demonstrasi yang dilakukan rakyat karena menolak revisi Undang-Undang Pilkada menjadi salah satu bukti bahwa sekuat apapun pemerintah tetap tidak akan berkutik kalau rakyat sudah marah. Badan legislasi DPR yang arogan mau menganulir putusan MK terpaksa tunduk dan gemetar melihat kemarahan rakyat di seluruh Indonesia. Elit-elit politik yang mau berbuat seenaknya demi berkuasa terpaksa gigit jari. Ini adalah awal dari gempa bumi politik yang melemahkan kekuatan Jokowi sebagai kepala negara. Ditambah lagi foto jendela pesawat yang membuat Jokowi sekeluarga di roasting se-Indonesia sampai gosong. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal koalisi Kim Plus, kocar-kacir dan tidak lagi kompak seperti dulu. Begitu putusan MK mengizinkan parpol bisa mengusung calon kepala daerah dengan modal 7,5%, mereka rame-rame mengambil jalan masing-masing. Salah satu contohnya, Golkar di Pilkada Banten mengusung Airin dan Ade Sumardi. Padahal sebelumnya, Golkar mendukung Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. PKS batal mendukung Rija Patria dan Marcel Widianto di pemilihan wali kota Tangerang Selatan dan lebih memilih kader sendiri. Ada banyak contoh lain yang tidak perlu saya sebutkan di sini. Semua itu intinya berubah total sejak putusan MK keluar. Partai yang tadinya tidak cukup suara akhirnya bisa jalan masing-masing. Ini tentu saja sangat terbalik dengan kemauannya Jokowi. Sebagai orang tua yang baik, semua orang tahu dia pasti kepingin anaknya sukses di politik. Dia pasti berharap Kaisang bisa maju di pilkada, meskipun di depan awak media jawabannya berbeda. Tapi karena manuver mengejutkan dari MK, Kaisang gagal total, bahkan gara-gara pesawat jet. Karir politik Kaisang hampir bisa dipastikan mati. Sentimen negatif Kaisang sudah tidak terobati. Yang paling mengenaskan adalah ketika Jokowi terlihat sangat pasrah di saat mau pensiun. Jokowi hadir di acara Kongres ketiga Nasdem. Dia bilang, biasanya ketika jabatan seseorang akan berakhir, banyak pihak yang pergi. Biasanya datang itu rame-rame. Terakhir, begitu mau pergi, ditinggal rame-rame. Jokowi sempat klarifikasi omongannya, yang dia maksud adalah kegotong royongan seluruh masyarakat sangat diperlukan. Kalau ada masalah, cari solusinya bersama, bukan rame-rame pergi. Kalau saya sih tidak percaya dengan ucapan Jokowi. Ucapannya sudah kayak ucapan omong kosong dan basa-basi di depan publik. Masa Jokowi bahas masalah gotong royong di acara Nasdem? Nggak masuk akal. Lebih tepat kalau Jokowi sedang curhat dan prihatin dengan dirinya yang mulai dibenci banyak orang. Banyak parpol yang sedang tersandera. Bersatunya parpol dalam satu koalisi Kim sebetulnya karena terpaksa, bukan karena satu hati satu misi. Begitu putusan MK keluar, kekuatan Jokowi langsung terlihat lemah. Parpol di koalisi Kim mulai jalan masing-masing. Gerindra juga membebaskan parpol lain untuk mengambil jalan sendiri. Ini adalah tanda Prabowo tidak mau ikut kena getah dari rakusnya pemerintah yang sekarang. Jokowi sadar kebencian rakyat kepada dia sudah sangat parah. Parpol lain juga sebenarnya tidak senang, tapi terpaksa tunduk. Begitu dia lengser, power Jokowi pelan-pelan akan dibabat habis. Makanya dia bilang, udah mau pergi, ditinggal rame-rame. Ya iyalah, ngapain juga deketin orang yang sudah tidak punya power? Parpol pasti akan menempel ke Prabowo sebagai presiden selanjutnya. Jokowi sebentar lagi kayak permen karet. Manisnya sudah mau habis. Kalau sudah pahit, tinggal dibuang aja. Mungkin statement Jokowi itu adalah permohonan atau bisa dikatakan memelas supaya dia tidak ditinggalkan.
Ini kemungkinan gejala post-power syndrome. Di saat berkuasa, rasanya enak banget. Semua orang bisa dia perintah, instrumen dan perangkat negara bisa dia kendalikan, fasilitas VIP bisa dia nikmati setiap hari. Begitu kekuasaan itu hilang, semuanya ikut hilang. Sulit untuk move on. Dari jabatan presiden, turun kelas jadi rakyat biasa. Saat berkuasa, dicari-cari dan dipuja-puji. Begitu pensiun, dicuekin dan dianggap tidak pernah ada. Baru-baru ini ada satu hal lagi yang memalukan. 2 kali malah, Jokowi kabarnya melakukan wawancara settingan tanpa wartawan. Yang pertama tanggal 21 Agustus saat Jokowi komentar soal putusan MK mengenai ambang batas dan syarat usia pencalonan kepala daerah. 6 hari kemudian tanggal 27 Agustus, Jokowi memberikan keterangan pers tentang aksi demonstrasi menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Biasanya di kalangan wartawan ada sesi doorstop atau wawancara secara mendadak kepada narasumber. Anehnya, 2 kali pernyataan pers dari Jokowi sama sekali tidak melibatkan wartawan dari media massa yang biasa meliput di Istana Kepresidenan. Semua ini baru ketahuan setelah orang-orang sadar ternyata nggak ada mikrofon berlogo radio atau stasiun TV. Kalau kalian nonton berita, biasanya mikrofon itu ada logo stasiun TV. Tapi ini nggak ada. Nggak ada alat perekam atau ponsel yang biasa digunakan reporter untuk merekam ucapan Jokowi. Nggak ada kedengaran suara riuh dari wartawan yang biasanya berebut mau bertanya. Yang kedengaran cuma suara pegawai Biro Pers dan Media Sekretariat Presiden yang mengajukan 1-2 pertanyaan. Artinya wartawan yang sedang berada di press room istana tidak dikasih tahu kalau Jokowi akan menyampaikan keterangan pers. Pertanyaannya adalah kenapa? Yang bisa kita simpulkan adalah Jokowi takut. Manuver DPR mau menganulir putusan MK berbuah aksi demo besar-besaran. Itu adalah isu yang merugikan Jokowi. Di media sosial, mayoritas orang menyalahkan Jokowi atas apa yang terjadi belakangan ini. Jokowi pasti sadar dia dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bisa jadi, kalau wartawan bertanya, pertanyaannya kritis dan membuat wibawa Jokowi jadi luntur. Apalagi ini ada kaitannya dengan Kaisang yang merupakan anak Jokowi. Kaisang dapat sentimen negatif, dicaci maki jutaan orang. Jokowi pasti kena imbasnya. Mungkin ini alasan kenapa Jokowi lebih memilih menghindar dari pertanyaan wartawan. Main aman aja lah, bikin wawancara settingan meskipun akhirnya ketahuan juga. Jokowi sepertinya memang ketakutan, dia memilih menghindar sebisa mungkin. Tapi ini benar-benar di luar dugaan. Menjelang lengser, Jokowi makin lama makin beda dengan Jokowi yang dulu. Jokowi yang sekarang entah kenapa terlihat takut. Takut diserang, takut ditanyai isu-isu sensitif, takut ditinggal rame-rame. Dan lucunya lagi, dia sering kaget. Kaget dengan masalah di negara ini. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.